Sudah terlihat mengandalkan Kimi di arah mid pastinya untuk Malaysia. Tapi kita udah lama gak ngeliat Melissa akan seperti apa eksekusinya. Ini dia game yang pertama di Grand Final MLBB Women SEA Games ke-33 antara Philippines dan juga Malaysia. Yap. Mari kita lihat. Ini Arlot sama Uranus kelarnya SEA Games 2027. Arlot sama oh iya ya, karena match up-nya berarti Uranus sama Arlot. Karena kayaknya Uranus sama Cici masih ada sedikit keunggulan buat Uranus ya. Semakin dipukul kan dia semakin nganterin punya diri style. dia mah. Iya, tapi rame banget di tengah. Rame-rame kayak gini nih biasa nih, Lele nyelip tahu-tahu. Semakin di belakang semakin Iya. nempel. Tahu-tahu Lele ada yang terbang di belakang tuh. Yap, ternyata Retribution ya tadi dikeluarkan oleh Afrina untuk secure Kalarito Wanderer. Vivero sebagai Baxiarom udah mulai menabrakkan dirinya ke arah depan. Yap, itu dia repetasi sudah langsung dibuka. Sekarang untuk sekarang. Ini nembakin Baxia ya udahlah ya. Ya kalau dari dulu kita udah tahu ya kayak Baxia Satu. dipukulin Kimi capek banget. Satu. Sedih ngeliatnya. Oke, masih aman aja dari keduanya, belum ada yang terlalu bermain agresif, belum ada point kill juga sejauh ini. Mungkin nantinya teamfight akan terlihat di area objektif turtle yang pertama dan menang range sudah pasti dari Pereznya. Yang ngebuat akhirnya ada tekanan nih, cicilan-cicilan yang diberikan menuju ke arah Cici dari Queenie. Itulah, belum lagi dengan Melissa dengan Inspire yang udah pasti dibawa ya. Dan serunya adalah damage-nya tidak ada ini loh, tidak ada perbedaan loh. Kalau emang nanti Mayas on you-nya connect ke arah 5 orang ya udah 5 orang rata semua gitu. Yap. Ya 100 semua gitu. Oke. Purify cuma ada di tangan Hanis doang ya, berarti tabrakan. Oke, dan satu orang terancam, tapi untungnya masih ada Revitalize dan sekarang waktunya untuk Hanis bisa membalaskan keadaan kah? Tapi Amores masih cukup kuat untuk bisa kabur menuju ke tempat yang jauh lebih aman dan bisa Raw tadi dilemparkan. Sementara sekarang Afrina sudah pasang badan menuju ke arah dari Turtle. Bahkan sekarang Arnoldnya sudah kembali hadir. Ada stuck di dalam tubuh dari Uranus. Namun Vivero mulai mendekat. Apa yang akan terjadi dan mereka mencoba untuk bisa mengeroyok ke arah satu orang terdepan. Dan itu dia Afrina. Tidak ada damage sama sekali tadi seperti yang bisa membalaskan keadaan. Hanya saja Puerto mendapatkan kisah yang sama. Dan sekarang Turtle yang berhasil diamankan oleh Arnold. Vivero-nya down. Menjadi sebuah keunggulan untuk mereka kali dari tim Malaysia. Diagon diusir mundur. Yap, itu dia. Sebuah jawaban untuk Malaysia adalah pancing aja continuous team fight. Mereka punya damage konstan yang pasti. Mereka juga punya durability dan juga Farisa yang join the fight. Ini ngeganggu banget. Puerto tadi langsung kena dengan adanya Unbreakable dari Alia. Plus hitnya juga didapetin sama Farisa dan akhirnya menjadi keuntungan untuk tim Malaysia. Yep. Turtle dapat, Kill dapat, cair. Cair. Boleh. Nah ini agak sedikit berbahaya, berarti hyper carry buat... Oh ternyata nggak hyper carry ya, karena mereka membawakan ke arah marksman juga. Asuransi di area late game ya. Tapi Puerto yang tadi udah tumbang. Dan lagi-lagi nih pressure, tekanan, teror-teror dari Abyssal Arrow mengganggu, membuka vision. Tapi ya ini memang terms and condition dari draftnya Filipina ya. Mereka bawain Yi Sun Shin, bawain Selena juga. Alia langsung trigger Revitalize. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting pakai aja udah. Dan ini dia jawaban atas adanya Vengeance yang bahkan bisa ngeganggu ke arah Melissa ya. Vengeance ataupun Blade Armor. Dia langsung bikin karena Askelaw abis Aurora Connect. Yep. Ada satu Avatar of Guardian. Mundur sedikit Perez. Coba untuk bisa mengejar tadi. Tapi ya dengan HP segitu banyaknya di dalam tubuh dari Alia. Tidak mungkin tumbang. Di tempatnya berbeda. Hanis menjadi sebuah sasaran empuk dan berhasil tertangkap basah. Untuk sekarang di tempatnya berlain ada Diagon yang menjadi korban pula. Habis dikeroyok habis-habisan sepertinya. Dari Diagon namun Cici selesai. 1 tukar 2 ya. Ini bayaran yang bisa didapetin sama Philippines juga. Atas upaya tadi tabrakan ke atas. Semuanya target ke arah Hanis. Semua mata ke sana sih. Karena dia yang punya sumbangsi damage terbesar nantinya juga. Oke, top lane-nya bakal digerus dari plating. Tapi Afrina di sisi yang lain memang bisa secure ke arah objektifnya. Tapi memang itu yang diinginkan sama Philippines. Mereka nggak mau turtle. Mereka mau cari yang lebih pasti aja sebagai trade-nya. Bahkan bukan cuma full plating. Turretnya juga hancur. 2 menit 5 mereka udah ngedapetin satu auto turret dah.
menjadi sebuah tren yang sangat baik. Dari perbedaan golnya juga masih diunggulin oleh Filipina. Namun di bagian tengah apakah ada sebuah aksi yang dilakukan oleh Malaysia? No, belum. Belum. Tapi ini trade yang unggul buat Filipina sih. Karena tadi yang ngeplating kan jungler sama god lane ya. Berbagi tuh. Berbagi. Cair. Ketabrak. Walah ketabrak 2 orang tuh. Bisa Roya tadi connect. Apa Throw Guardian gak connect karena siapapun. Tapi malah ke Batsia. Kita lihat apa yang akan terjadi. Peresnya masih berhasil untuk melindungi diri dengan ada Go Away tadi yang sudah dikeluarkan. Tidak ada yang tumbang. Oh ini Abyssal Row-nya sih mistis ya kayaknya. Kena terus dilihat-lihat dari tadi. Dan kan kayak gitu tuh kalau penggunaan Melissa 2 cara untuk menyelamatkan diri gitu loh. Satu dia yang emang mengharapkan lifestyle yang tinggi, emang gaya hidup lu tinggi iya, sih. lifestyle yang tinggi dari Inspire yang emang dibawa atau dari Go Away yang digunakan gitu aja udah. Tapi dan tadi kayaknya dengan Go Away yang dia dua-duanya tadi udah Husk Claw dulu itemnya. Langsung lumayan kan. Masalahnya dengan Inspire diaktifin udah lifestyle aja naik. Iya, tambah Husk Claw. Makin tuh ya. Iya. Lagi dia fall-in kan. Gaya hidupnya tinggi ya. Iya. dia fall-in, nambah lagi attack speed-nya udah. Yap, memang gak mencari attack speed dulu ya buat Perez, lebih nyari sustainability-nya juga terutama ya, untuk laning. ada attack speed-nya juga kan dari Husk Claw. Ada gak banyak tapi gak banyak. Cuman ya itu sustain-nya. Cukup lah. Nyari gimana caranya dia bisa survive dulu aja. Oh iya, auto talker. Untuk butuh ya pastinya attack speednya juga. Sementara glowing one-nya udah jadi nih dari antara kedua belah mid laner. Udah ada sedikit tambahan untuk life band nantinya. Sementara Hanis mencari lagi item attack-nya ya. Setelah glowing bisa menuju ke Divine Glaive mungkin item keduanya. Tapi Turtle sekarang sudah memanggil adanya team fight nih Pak. Yap. Diagon berusaha untuk bisa kabur dan berhasil tadi sepertinya memancing beberapa source skill masuk ke dalam tubuhnya. Coba lihat, ada Maya Sonyu tadi yang sudah langsung terpop up. Sementara Perez, Go Away sudah digunakan, Inspire sudah tidak ada lagi. Dan Perez berhasil langsung diamankan dengan cukup cepat. Ada 2 player dari Filipina yang berhasil langsung ditumbangkan. Turtle terbuka bebas, 3 player dari Filipina harus mundur. Perfect. Turtle kah? Ya. Itu dia salah satu kekuatan untuk membawakan ke arah tank jungler ya. Objektifnya secure yang pasti. Tuh, tabrakan 4 orang. Oke. Sementara Alia berusaha untuk bisa mengantarkan damage ya. Namun sekarang pergerakan dari Diagon selesai. Mereka komit banget Pak. Malaysia, mereka jalan bareng-bareng berempat, bertiga. Dapetin sesuatu yang worth banget. Dan kali ini turret ya dihancurin. Diagonnya juga nggak bisa berbuat banyak selain ya menjadi sandbag aja. Karena dari kemarin kalau kita ngeliat tipikalnya Diagon yang make a play ya. Main Cici, main Lapu. Tapi sekarang bawa Uranus agak sedikit berbeda nih berarti gameplaynya. Dan kita ngeliat dari Filipina sekarang dalam keadaan yang cukup tertinggal. Kita tahu Selena dalam keadaan tertinggal ini agak sedikit berkurang pastinya dari segi power untuk offense-nya juga. Bottom lane bakal coba untuk dipertahankan sekuat tenaga. Dan 5 orang langsung loh dari Filipina react buat secure. Oh, Vivero tabrak. Yap. Oke, apa yang akan terjadi? Gatot berhasil pergi. 5 player nih udah mulai komit nih pemain Filipina nih. Iya, tapi akhirnya ada celah yang besar juga kan. Dimana Queenie-nya free di arah top. Dan bahkan bisa ngedorong dan ngecicil ke arah inner turretnya. Tapi PR ntar kalau udah punya item ya, ini wajib hati-hati semua loh ini. Iya memang powernya di mid to late game kan. Iya, untuk di awal-awal kayak gini ya udahlah. Melissa ya hanya mbak-mbak pembawa jarum aja gitu. Weh, nancap, dikeroyok. Selamatkah? Namun Vengeance-nya diaktifkan, berhasil untuk kabur dengan curtain call tadi yang sudah langsung mengikat 2 player tersebut. Langsung connect 2 ya soalnya curtain call-nya. Jadi terikat langsung tidak bisa mengejar lagi menuju ke arah Queenie yang bisa kita katakan sebenarnya Cici memang hero yang punya mobilitas juga. Tapi di arah bottom lane, efek tahun ngebuat dari Vivero juga harus lebih berhati-hati lagi. Bisa dipegangin nantinya. Karena sustainability teamfight yang bisa dibawakan sama Malaysia juga ini gede banget pastinya. Apalagi crowd controlnya banyak banget. Ini 5-5-nya punya sisi power. Oke, Diagon berhasil mundur. Ada source skill yang udah dia makan lagi. Namun rekannya
bahkan tadi final slash begitu baik yang sudah dikeluarkan. Patron Guardian gak connect ke arah Perez, tapi Pereznya diusir jauh banget ke arah yang berbeda. Dan sekarang Pereznya udah mendapatkan sebuah tempat lagi untuk bisa mengantarkan damage-nya. Maesonnya connect tapi belum mau Pauline ke arah ke depan, dan itu dia Perez. Pauline ke tempat yang jauh, sangat-sangat berani. Perez belum ada damage yang benar-benar bisa dia hantarkan dengan sangat besar loh. Belum ada damage-nya Tipis malah. banget ya, karena kayak cicil. 3 tukar 1. Bukan hal yang worth pastinya. Puerto juga dalam keadaan yang kurang baik-baik aja, di mana Malaysia memanfaatkan waktu tersebut untuk langsung secure menuju ke arah Lordnya. Oh enggak, karena keadaan dari Afrinanya low HP nih, masih belum siap untuk langsung eksekusi menuju ke arah Lord. Walaupun dalam keadaannya ini lagi unggul jumlah kan, 4 versus 2. Oh, tabrakan terjadi. Winnie? Yap. Ini Masih aman banget. masih tipis, beda banget ya, sama-sama level 11 antara Cici sama Melissa. Cuman impactnya. Tadi ingat gak gue sempet bilang ini bakal ada match up yang seru kedua belah X-Planner. Lihat Farisanya make a play banget. Sedangkan Diagon pakai Uranus kayak... Ya mancing awal doang kan, tadi udah berapa kali tuh kelihatan. Iya, kayak susah. Beberapa source skill masuk ke dia, dianya kabur, baru rekan-rekan dia masuk kayak gitu aja tadi. Iya, jadi sandbag doang kan. Iya. Kini Farisanya main banget sih di sini, jujur aja dia ngegangguin semuanya. Dia selalu punya final slash yang tepat untuk memberikan inisiasi, dan sekarang 3.000 keunggulan dari gold yang dipegang oleh Malaysia. Perez masih cukup struggle pastinya dari segi itemization, masih belum cukup untuk bisa delivering damage secara optimal. Apalagi keadaannya dia banyak banget orang-orang yang bisa tabrak belakang kan. Yep. Oke. Sementara itu berhasil tadi menabrak ke arah Queenie. Queenie ketahuan posisinya, Lord Crescent. Yep, ditarik ulur dulu ya. Masih coba untuk memanfaatkan lane atasnya dari Philippines. Tapi yang perlu diperhatikan kembali lagi bagaimana inisiasi demi inisiasi yang dilakukan oleh Malaysia. Final Slash, AOG nantinya. Ini bakal menjadi kombinasi yang begitu mengerikan. Fight-nya bakal dipegangin terus-terusan juga nih sama Malaysia. Apalagi bisa kita katakan untuk sang junglernya juga mandiri. Jadi dia bisa pegangin Lordnya sendiri. Oke. Beda sama Puerto, dia butuh tambahan badan. Sementara sangat berhasil menabrakkan dirinya tadi. Dan Afrina terikat tadi. Wow, Perez berhasil ditumbak. Ataupun untuk kali ini Queenie benar-benar bisa mengacak-acak dengan damage yang dia miliki. Sementara di tempat yang berbeda menyisakan beberapa player saja. Dan Diagon menjadi orang terakhir untuk bisa mengamankan area defense-nya. Ini solid banget sih dari Malaysia. Mereka tahu inisiasinya mau ke siapa dan gimana caranya. Thanks to Farisha yang lagi-lagi ngebuat dari Pereznya jadi out of position. Yeah. Tanpa adanya pertukaran nyawa sama sekali, Filipina kehilangan 4 pemain. Mereka merelakan Lordnya untuk langsung jatuh ke tangan dari Malaysia dan angin segar berhembus. Ternyata yang tadi dikhawatirkan untuk kekurangan damage, ini nggak sama sekali menjadi masalah untuk Malaysia. Mereka tahu banget untuk bagaimana menjawab sustain team fight, targeting. Dan sejauh ini juga Hanisnya baik-baik aja. Dan kali ini apa yang bisa dilakukan oleh Selena dalam keadaan tertinggal? Hanya mencari informasi, ngecek-ngecek lagi aja. Walaupun secara high ground defense ini ada Perez lah ya yang bisa ngebantu juga untuk clear wave secara cepat. Tapi akan seperti apa hasilnya? Karena sekarang Malaysia mereka dalam keadaan yang sangat-sangat unggul di angka 7.000 gold yang mereka pimpin. Ini Lordnya lewat atas. Siap untuk masuk. Akan seperti apa? Mereka bersiap deh. Ini Pereznya posisi Inspire ada, kita lihat nih. Akankah damage yang dimiliki untuk sekarang udah mulai cukup untuk bisa mengantarkan poin-poin kill terhadap dirinya? Yap, tuh ditabrak terus-terus si Pereznya nggak akan baik-baik aja sih. Final Slash juga dari luar go away bisa kan? Kalau Final Slash dari luar go away, dia di go away di dalam nih. Iya. Jadi Final Slash gitu. Sampai. Makanya react-nya harus tepat kan. Go away terus mundur gitu. Nah dari tadi susah nih, karena keadaannya dia harus ada di depan untuk bisa delivering damage juga. Oke. Philippines mereka masih mencoba untuk bertahan, tapi gempuran dari Malaysia nggak akan dikendorkan juga. Base turret bakal menjadi target berikutnya di arah tengah. Yap. Afrina mundur sedikit, di arah tengah sudah berhasil dihancurkan. Akan seperti apa lagi pertempurannya, karena dari Vivero dengan Revitalize memang sudah di pop up. Dan juga Mason Lee udah mulai connect dan juga mengatakan damage.
Udah mulai cukup sepertinya. Sementara sekarang Farisha berusaha untuk bisa maju, berusaha untuk bisa memancing siapa lagi yang akan menjadi korban dari Final Slash ya. Sementara sekarang Vivero dan juga pemain Filipina mereka berusaha untuk bisa memukul mundur siapapun pemain Malaysia yang mencoba untuk masuk. Oh, Malefican. Oke, Malefican menjadi pilihan juga ya untuk bisa menjaga jarak, menambahkan penetration plus juga attack speed tambah. Tapi Alia hati-hati. Yap. Beres. Punya jarak yang cukup. Apa yang terjadi? Memaksakan keadaan tapi ternyata Diagon berhasil selamat by Sonia Connect. Dan ini dia damage yang sudah mulai terlihat namun mereka masih belum mau memberikan celah untuk pisah. Perez menggunakan semua itu dengan sangat-sangat tenang tapi untuk Alberto harus mundur dulu. Tapi ini Alia gila juga sih. Alia kalau nggak salah di Gleaming Gladiators dia EXP laner loh. Sekarang dia main ROM juga fit in banget sama timnya. Tabrakan lagi. Dan itu dia Alberto. Dipaksa untuk kembali masuk ke dalam tempatnya. Namun sekarang mereka bisakah, sanggupkah untuk mempertahankan satu base terakhir yang dimiliki. Sementara sekarang Alberto masih berusaha keras, masih bisa, masih bertahan malah membuat. Base-nya? Tapi base-nya terbuka, masih ada wave minion. Hani fokus langsung menuju ke arah dari base-nya juga. Langsung fokus. Dan semuanya diacak-acak sama Farisha. Malaysia unggul di game yang pertama dengan begitu